Baiklah pemirsa Selamat Pagi TV, kembali lagi bersama Raisa, masih di Sebaiknya Anda Tahu, dan masih membahas mengenai peluang caleg aktivis meraih kursi DPRD. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi di segmen kedua ini. Sebagaimana diketahui pasca reformasi ya Pak ya, sudah cukup banyak aktivis yang menjadi wakil rakyat baik di pusat maupun daerah. Nah, berdasarkan penilaian publik, para aktivis yang duduk di DPRD ataupun DPR yang dinilai lupa dan konsisten dan tidak konsisten lagi nih Pak terhadap perjuangan yang didukungnya ketika masih menjadi aktivis. Bagaimana menurut Bapak Fadil? Ada dua hal besar ya, masalah lupa atau kinerja yang tidak baik dari para aktivis ketika sudah mendapatkan kursi legislatif. Yang pertama, bahwa kita lupa sistem yang kita olah dalam menyeleksi para caleg untuk menghasilkan legislator ini menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka ini memang salah satu efeknya adalah menjauhkan si legislator dengan konstituennya. Dia akan kembali kepada keputusan partai politik. Nah, sehingga teman-teman aktivis ataupun ini lebih mementingkan kebutuhan partai politiknya ketimbang kebutuhan konstituennya. Nah, ketika hal ini terjadi, teman-teman yang tidak mampu mempertahankan eksistensi hubungan komunikasi dengan konstituennya, maka akan dilakukan kebohongan demi kebohongan. Dan pada akhirnya mereka akan jauh dari konstituennya. Sehingga ketika pemilu datang lagi, buru-buru memperbaiki hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dengan sistem terbuka, menggunakan sistem pola distrik yang sudah sekarang dapil-dapil semakin diperkecil, semakin baik. Ini akan meningkatkan tingkat hubungan emosional antara legislator dan konstituen. Jadi 2019 dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 ini ada harapan bahwa legislator nanti akan lebih mementingkan konstituennya ketimbang partainya. Itu sudah mulai terlihat. Nah, harapan kita ini akan menjawab dari kekecewaan masyarakat yang lalu. Nah, ini yang paling penting yang harus kita garis bawahi, bahwa keterwakilan politik masyarakat ini adalah hal yang paling utama yang harus kita capai. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama DPR itu betul-betul bisa dirasakan, dinikmati oleh masyarakat. Itu kata kuncinya. Yang kedua, masalah tingkat peluang dari seorang aktivis. Bahwa orang ketika mau dipilih, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh mereka. Pertama, mereka harus memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri dalam arti siapa dia, latar belakangnya, dan apa yang akan dia perjuangkan. Kalau istilah sekarang visi misinya lah, program kerjanya apa. Yang kedua, ini harus mampu menarik simpati. Ketika sudah memperkenalkan diri, dia sudah dikenal, dia harus mampu menarik simpati dulu. Sesudah menarik simpati, baru belum tentu simpati ini masyarakat akan menjatuhkan pilihan. Nah, terakhir, tahapan ketiga, masyarakat menentukan pilihan. Masyarakat menentukan pilihan ini itu mulai dari tanggal 10 April sampai 17 April. Padahal kampanye sudah sejak September, Pak. September. Panjang sekali. Manusia itu mudah lupa. Ya kan, kadang-kadang kita janjian sama cewek aja pagi hari, sore udah lupa. Biasanya kan kayak gitu. Tapi ini psikologi yang harus kita pahami. Nah, bagaimana langkah terakhir untuk membuat pendapat masyarakat itu memilih kita? Ini yang mungkin Mas Bahet tadi bilang, bahwa harus punya kos ini. Kalau nggak dikasih ongkos, nggak jalan ini ke TPS. Nah itu kan kira-kira kan seperti itu. Padahal memang pola
pola untuk menjatuhkan pilihan itu dari beberapa riset yang kami lakukan, baik di Musirawas, di Muratara, dan Kota Lubuk Linggau. Tentunya Kota Lubuk Linggau angka pemilih rasionalnya agak jauh lebih tinggi, ya, sekitar 30%-an lah. Kalau di Musirawas masih 20% rata-rata yang rasional. Yang rasional ini pun terbagi ke dalam beberapa partai politik dan tim sukses gitu. Nah, jadi sudah terbagi-bagi dengan jelas, terkotak-kotak dengan jelas. Nah, sebagian besar ada separuh, sekitar kurang lebih 40% masyarakat yang memang faktor sosiologis. Jadi hubungan sosiologis ini bisa dia hubungan keluarga, bisa hubungan pekerjaan, bisa hubungan pertemanan dan lain-lain. Jadi faktor sosiologis ini menentukan pilihan. Yang terakhir 40% memang transaksional. Nah, memang mengatasi masyarakat kita yang transaksional bukan kita menyalahkan bahwa masyarakat itu kenapa dia transaksional. Setelah kami dalami dengan secara kualitatif bahwa mereka tadi seperti Mas Bait bilang ada kekecewaan. Sehabis sudah didukung, sesudah dilantik sampai 4 tahun tidak pernah ketemu lagi. Giliran buka kalangan baru datang lagi. Nah, ini yang membuat kekecewaan sehingga mereka aksi balas dendam. Nah, ini yang menurut saya aksi balas dendam yang seperti ini tidak cukup baik untuk pengembangan kemajuan dari demokrasi kita dalam pemilih. Nah, ini memang salah satu kemenangan salah satu keunggulan dari kawan-kawan aktivis yang jelas mereka sudah punya modal kemampuan di dalam diri untuk mempunyai daya juang yang tinggi. Memang faktor kelemahannya adalah keuangan dari kos. Tapi saya yakin itu akan bisa diatasi. Peluang mereka akan jauh lebih banyak. Dan siapapun orangnya yang mempunyai kekuatan untuk melakukan sosialisasi door to door kepada masyarakat, itulah yang akan jauh lebih banyak mendapatkan election pilihan daripada voter para masyarakat pemilih. Ini yang harus dilakukan oleh masyarakat. Saya pikir kalau untuk kota ini sudah tandang 1000 rumah, saya yakin udah bisa dipastikan walaupun kosnya tadi kecil. Ya. Kalau memang faktor jual beli, ya mau tidak mau memang harus punya kos yang besar. Saya pikir itu yang paling penting yang harus kita ketahui bersama di dalam hal peluang dari para aktivis untuk di DPR. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Fadil. Dan selanjutnya untuk Bapak Mirwan sendiri, bagaimana tanggapannya mengenai yang dikatakan lupa dan tidak konsisten ini, Pak? Sebenarnya aktivis itu dia tidak lupa sebenarnya. Mungkin dia agak pura-pura lupa saja seperti itu. Karena dia menikmati itu. Tapi saya yakin dan percaya mereka cepat kembali ke asalnya gitu. Asalnya apa? Mereka itu datang dari rakyat dan nanti tak kala dia duduk pasti dia akan kembali lagi ke rakyat dalam artian untuk menyerap aspirasi itu. Nah, memang kita tidak pungkiri bahwa selama ini aktivis yang duduk itu lupa itu memang itu sifat manusiawi seperti itu. Nah, tetapi dengan sikap dia seperti itu, dia pun nanti akan dihukum oleh masyarakat seperti itu. Untuk kedepannya mereka juga akan susah gitu. Nah, oleh karena itulah bagi teman-teman atau kawan-kawan yang dari kalangan aktivis untuk yang punya niat dan keinginan ataupun yang sekarang sudah nyalek seperti itu kan bahasa keren di masyarakat itu, harus dia manana seperti itu, harus tahu gitu, siapa dirinya. Supaya apa? Supaya dia bisa menjalankan atau menyerap seluruh aspirasi masyarakat.
karena itu salah satu tugasnya gitu loh. Tugas DPR itu menyerap aspirasi masyarakat, itu salah satu ini tugasnya. Nah, oleh karena itu penting sebenarnya apa yang menjadi penilaian ini publik, bahwa banyak dari kalangan aktivis yang jadi dan dia lupa. Dan itu seharusnya akan dijadikan sebuah pembelajaran bagi aktivis yang ingin maju gitu. Tapi kalau saya tarik ke daerah, sebenarnya di daerah khususnya Kabupaten Musirawas maupun Kota Lubuk Linggau tidak terlalu banyak seperti itu aktivis yang ikut gitu loh. Nah, mungkin nanti akan menjadi berat seperti itu kan bagi saudara kita ini, Abang Bahet ini kan, untuk ke depan. Tetapi dia sudah punya modal gitu loh. Dia punya modal, sudah 3 kali dia nyalek tapi gagal. Nah, mungkin dari pengalaman dan pengalaman itu mungkin akan menjadi cambuk, dan untuk ke depan dia akan berusaha lebih keras lagi. Mungkin itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Mirwan Batubara. Dan sebelum kita mendengar tanggapan dari Bapak Bahet sendiri, tetap di Sebaiknya Anda Tahu.